channel YouTube Mas dan Ember. Sahabat Nabi yang tidak bisa berkelahi. Suatu Nabi Muhammad bersama kaum muslimin berangkat ke Uhud. Beliau meninggalkan istri-istri bersama bibi beliau, Syafiyah binti Abdul Muthalib. Mereka ditempatkan di sebuah bangunan yang disebut Fa'ari, di samping Masjid Nabawi. Nabi meninggalkan mereka dalam bangunan itu dengan dijaga oleh Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah. Saat itu, ada seorang Yahudi yang memanjat naik bangunan tersebut. Ketika Syafiyah melihatnya, dia berkata kepada Hasan, "Lihatlah orang itu, dekati ia dan cepat bunuh." Namun Hasan menjawab, "Tidak, aku tidak bisa berkelahi." Syafiyah tetap mendesaknya. Namun Hasan menjawab, "Aku benar-benar tidak bisa. Jika aku bisa, tentu aku ikut bersama Rasulullah." Akhirnya Syafiyah berkata, "Kalau begitu, ikatlah pedang ini di tanganku, dan aku tidak akan mendesakmu lagi." Hasan akhirnya mengikatkan pedang itu di tangan Syafiyah. Setelah itu, bibi Rasulullah tersebut mendekati pria Yahudi itu. Tanpa banyak kesulitan, dia dapat membunuhnya. Ketika orang-orang Yahudi yang lain melihat teman mereka yang mengintai itu tewas, mereka jadi takut dan berkata satu sama lain, "Kita salah jika mengira Muhammad meninggalkan keluarganya sendirian tanpa pengawal." Setelah Nabi Muhammad kembali dari arena pertempuran, kejadian antara Hasan dan orang Yahudi itu diceritakan Syafiyah kepada Beli. Nabi Muhammad tertawa mendengarnya, hingga gigi depan beliau terlihat. Syafiyah tidak pernah melihat keponakannya itu tertawa lebih keras daripada saat itu. Dengan demikian, Syafiyah binti Abdul Muthalib merupakan wanita pertama yang membunuh seorang kafir. Disebutkan, Hasan bin Sabit tak bisa berkelahi dan tak ikut dalam perang Uhud. Namun dia adalah seorang sahabat yang membela Nabi dengan puisi dan syairnya. Di mana puisi dan syairnya itu bisa menciutkan nyali para musuh-musuh Islam. Nabi pernah bersabda tentang Hasan, "Wahai Hasan, sungguh Jibril akan senantiasa mendukung engkau selama engkau meruntuhkan semangat kaum musyrikin." Itu dengan puisi-puisimu dalam membela Allah dan Rasul-Nya. Sabda Nabi itulah yang memompa semangat fi sabilah Hasan bin Sabit. Kecuali perang Uhud, Hasan disebut hampir tak pernah absen. Dalam setiap medan peperangan, dia berada di sisi Rasulullah SAW. Setiap medan laga, dia tampil di hadapan pasukan musyrikin untuk mengumandangkan sajak-sajak yang menciutkan nyali para musuh. Hasan bin Sabit memiliki istri bernama Sirin. Perempuan itu cukup istimewa karena merupakan saudara Maria Al-Qibtiyah, istri Rasulullah SAW yang keturunan Mesir. Usia Hasan bin Sabit mencapai 100 tahun. Dia wafat pada 53 tahun sesudah hijrah sebelum memeluk Islam. Dia merupakan penyair yang lantang menilai-gelikan agama ini. Sesudah menerima hidayah Allah, maka Hasan mengarahkan karya-karyanya untuk membela Islam. Ia hidup selama 60 tahun pada masa jahiliyah dan 60 tahun pada masa Islam. Sebelum meninggal, Hasan diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebutaan. Namun ia menjalaninya dengan sabar. Ia mulai masuk Islam di usia yang sudah lanjut, yakni 60 tahun. Hasan bin Sabit memiliki julukan sebagai syair Al-Rasul, yang artinya penyair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, Imam Muslim, Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu menyediakan tempat bagi Hasan bin Sabit sebuah mimbar di masjid untuk membaca pujian kepada Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memperkuat Hasan dengan roh kesucian selama dia memuji atau membela Rasulullah." Dia juga menjadi sahabat pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dihadiahi oleh Raja Kopti 2 orang istri, yang mana salah satu perempuan
diserahkan kepada Hasan untuk diperistri. Contoh dari syair yang dikatakan oleh Hasan bin Sabit juga dicantumkan dalam sumber sebelumnya, berikut merupakan lirik syairnya. Dikisahkan saat itu Nabi SAW baru tiba di Makkah. Lalu ada seorang mu'alaf bernama Junab al-Kalbi. Dirinya berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kalau ia mendengar beliau berkata kepada orang tertentu, Inna Jibrila an yamini, wa Mikaila an yasari, wa al-malaika taket azolet askari, takut fi bodi hanatik. Artinya, Jibril di sebelah kananku, Mikail di sebelah kiriku, dan para malaikat melindungi tentaraku. Bacakanlah sedikit syair. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membungkukkan badannya dan diam beberapa saat sebelum berkata, dalam kamil atau posisi yang sempurna, ya ruknamu, tamiri, wa ashmata ladsin, wa maladza muntajin, wa jara al-mujawiri. Artinya, tiang orang yang bersandar kepadamu, pegangan orang yang berlindung kepadamu, tempat beristirahat, orang yang mencari keselamatan, dan pembela orang yang membutuhkan perlindungan. Ya man takhayarahu alilahu, li khulkihi, fahabahu, khuluki al-zaki al-tahiri. Artinya, hai yang dipilih Tuhan bagi makhluknya dengan menanamkan di dalam dirinya kesempurnaan dan kesucian sifat. Anta al-nabiyu, wa khairu ashabati, adamin yaman yajudu, kafai di bahrin zahiri. Artinya, wahai Nabi, engkaulah manusia terbaik, wahai manusia budiman, seperti curahan air laut yang menggelora. Mikalu, maka wajibrailu, kilahuma madadun li nasyrika min azizin, kahiri. Artinya, malaikat Mikail dan Jibril bersamamu, penolong kemenanganmu yang diutus oleh Yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Mendengar syair tersebut, Junab al-Kalbi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah penyair ini? Lalu mereka menjawab, Hasan bin Sabit. Setelah itu, Rasulullah SAW berdoa untuk Hasan bin Sabit. Doa dia Allah agar dilimpahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diambil dari sumber yang sama, Ibn Sayyid al-Nasyad telah menuliskan lebih dari 150 penyair yang menjadi sahabat Nabi SAW dan sering membacakan naat pujian kepada beliau. Berikut beberapa penyair zaman Rasulullah SAW yang dituliskan dalam sumber sebelumnya. Energi zikir dan salawat Nabi. 1. Asma Ibn Rayab al-Yurami. 2. Aswad Ibn Mas'ud al-Sakafi. 3. Titik Asid Ibn Salamah. 4. Asya Bani Masin 5. Asyad Ibn Abi Aizad. 6. Anas Ibn Z UNM.7. Al-Akra Ibn Abis. 8. Umro Alka Ibn Abbas. 9. Os Ibn Man Al-Qur'ai. 10. Bujair Ibn Juhair. 11. Hasan Ibn Sabit. 12. Al-Harits Ibn Hisham. 1. 3. Huraits Ibnu Yazid Al-Kail. 14. Al-Habib Ibnu Al-Monsir. 15. Humaid Ibn Saur Al-Hilali. 16. Siyadid Ibn Erid ke-17. Shuraih Ibn Hani. 18. Sij Ibn Al-Harits Al-Sadusi. 19. Sarama Ibn Abi Anis. 20. Al-Doha Ibn Khalifah. Itulah kisah sahabat Nabi yang tidak bisa berperang. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen